Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat subscriber dimanapun kalian berada? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemasangan alarm V12 ya, alarm sistem yang pakai remote. Ini remote-nya ada dua ya, ini ada dua. Sebelum saya lanjut ke videonya, langkah baiknya teman-teman semua untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat dalam membagikan ilmu-ilmu seputar otomotif. Oke, jika sudah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 8 kabel ya, 8 kabel kecuali kabel antena dan kabel speaker. Nah, saya di sini akan menjelaskan jalur-jalur kabelnya yang menuju ke motor. Kita mulai dulu dari kabel warna kuning. Untuk kabel warna kuning ini nanti mengarah ke lampu sein yang berarus positif ya. Jadi ini bisa sein kanan, bisa sein kiri, bisa bolak-balik ya. Kemudian untuk kabel warna pink, ini nanti pink sama babu fungsinya sama untuk engine cut engine, berfungsi apabila alarm hidup, apabila kita mengunci dari remote ini, kita kunci, kemudian motor kita akan dibawa orang, ini akan berfungsi memutus pengapian. Jadi apabila orang itu nanti akan menstarter, tidak bisa hidup motornya. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke kabel merah. Kabel merah ini langsung ke arus positif aki, jadi langsung arus aki ya, tidak lewat apa-apa, langsung aki. Kemudian untuk yang hitam arus negatif aki. Oke ya, kita lanjut kabel warna biru, ini kita mengarah ke keluaran bending starter yang menuju ke tombol starter. Jika keluaran bending starter itu beraruskan positif, bisa langsung kita pasangkan ke input modulnya. Tapi apabila arus dari bending starter itu masih negatif, kita harus menambahkan relay untuk merubah arus positif dari alarm menjadi arus negatif menuju bending starter. Untuk video cara membuat relay sudah saya buatkan di video sebelumnya, ada video saya. Oke, lanjut. Untuk kabel urin ini kita pasang ke output kontak, jadi arus yang setelah kunci kontak. Oke ya, semua kabel sudah kita bahas, langsung kita pasang. Oke teman-teman ya, ini untuk kabel sudah kita rangkai. Langsung saja seperti pembahasan saya tadi, untuk kabel kuning ini saya sambung ke arus positif lampu sein, bisa kanan bisa kiri, ambil yang arus positif. Saya pasang di sini ya untuk kabel kuning. Sini, ini kanan ini kiri bebas. Oh ya, teman-teman jangan menghiraukan warna kabel ya, karena ini warna kabelnya sudah ya gantian semua, bukan ori pabrik. Ini saya hanya menjelaskan untuk jalurnya saja ya. Ya paham ya. Tadi untuk kabel warna kuning arahkan ke output ke kabel lampu sein yang positif ya, kanan kiri bebas, bisa bolak-balik yang ini. Kemudian untuk kita beralih ke kabel pink. Kabel pink ini kita arahkan ke pusher sebelah sini. Ini ya, ini kabel pusher, kita sambung seperti ini. Oke, lanjut lagi.
Kemudian untuk kabel abu-abu ini kita tidak kita pakai ya. Intinya kabel pink dan kabel abu-abu ini fungsinya sama untuk cut engine. Apabila alarm diaktifkan kuncinya, maka pada saat akan dibobol maling, mesin tidak akan bisa hidup. Jadi kalau mau pasang pusher bisa yang pink, bisa yang abu-abu. Untuk yang ini saya pasang yang pink, yang abu-abu saya tidak pasang, nanti saya akan lepas. Tadi kuning sudah, pink sudah, sekarang kabel warna merah. Kabel warna merah langsung ke positif aki ya, langsung ke positif aki. Kemudian untuk kabel warna hitam ke negatif aki, ini saya sambung ke negatif, ini bisa langsung ke rangka bodi bisa ya nih. Kemudian untuk kabel warna oranye saya sambung ke output kontak. Nah di daerah sini output kontaknya adalah kita ambil dari jalur positif switch rem belakang ya, ini ya. Nah ini sudah saya isolasi ini. Nah ini warnanya kuning laras hijau ya, output kontak dari switch rem yang positif ya. Saya sambung di sini kabel warna oranye. Kemudian kabel warna biru ya. Nah berhubung di sini arus keluaran dari bending starter masih arus negatif dan modul ini membutuhkan arus positif, maka kita butuh relay ya, relay seperti ini. Ini relay berfungsi untuk merubah arus positif dari modul menjadi arus negatif menuju tombol starter yang berada di sini. Paham ya? Untuk merangkai relaynya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Silahkan simak. Nah kemudian di video sebelumnya juga saya menjelaskan tentang output dari negatif ini, negatif relay yang di kaki 30 dan 86 kan kita sambung jadi satu ya. Ini kita sambung jadi satu. Nah ini kabel ini berfungsi untuk switch netral. Jadi apabila nanti keadaan gigi persneling masuk gigi 1, 2, 3 atau seterusnya, dia tidak akan bisa di starter ya. Ini berlaku untuk motor-motor manual. Nah, biasanya motor kopling, nanti takutnya pada saat dia masuk gigi 1 tidak gigi netral, pada saat di tombol starter pakai remote, takutnya motor itu akan jalan. Jadi posisinya ini berfungsi untuk pada saat dia indikatornya netral, dia baru bisa di starter. Oke ya, paham ya. Nah ini masuknya ke switch netral di sebelah sini ya, nih switch netral. Oke. Oke teman-teman ya, langsung kita coba langsung starter dulu ya. Ini tombol petir ini kita tekan 2 kali, 1, 2. Oke ya. Kemudian untuk mematikan kita tekan tombol buka kunci ini. Kemudian jika kita ingin mengunci motor, kita tekan tombol gembok ini ya, kita tekan 1 kali. Nah, apabila nanti motor ini disenggol, tekan di sini. Kita perhatikan dulu ya. Kemudian untuk fungsi dari ini tadi ya, relay yang kita buat tadi, yang kita sambung ke arah switch netral di sini ya, switch netral ini. Nah berfungsi apabila nanti ini kan seperti ini ya, kita coba hidupkan dulu ya, kita lihat ini. Nah
Ya, pada saat lampu netral hidup dia mau berbunyi, tapi pada saat kita masukkan gigi, kita coba kita bunyikan. Hanya speedometer yang berbunyi tapi mesin tidak mau berbunyi. Itu untuk antisipasi kalau motor manual apabila dia masuk gigi, kita tekan dengan menggunakan remote ini starternya, maka dia tidak akan loncat motornya ya. Itu untuk antisipasi seperti itu. Oke teman-teman ya. Kemudian untuk tombol yang ini berfungsi untuk mencari motor pada saat di tempat parkir. Apabila di kerumunan, kita tekan tombol ini, motor akan berbunyi ya. Oke ya teman-teman ya, itu tadi untuk penjelasan pemasangan alarm V12 di motor C70 untuk perkabelannya seperti itu tadi. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Jika ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian menyukai video ini. Dan jika video ini bermanfaat, tunggu video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.